Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, apa kabar teman-teman Ruang Cerita? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sudah hari keberapa nih kalian? Mungkin sudah harus bekerja ataupun masih WFH. Buat kalian yang harus bekerja, tetap hati-hati di jalan. Tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bagi teman-teman yang masih WFH, masih memiliki kesempatan berkumpul dengan keluarga, nikmatilah waktu kalian bersama keluarga dan juga tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di episode kali ini senang banget saya kedatangan, kalau saya bilang adalah satu persaudaraan dari Bandung. Dari Bandung, kita sama-sama dari Bandung, tapi beliau lebih terkenal duluan dengan dunia psikologinya. Kemudian beliau juga ternyata sangat kenal dekat dengan Ardianto Wijaya, salah satu penyiar hitsnya TVRI, dan juga beliau adalah seorang founder dari Aditi Psychological Center. Kemudian juga beliau juga punya usaha di bidang tas dan juga sweater yang bernama Perf by Sun. Dan hari ini kita akan bahas kenapa beliau mau merambah ke dunia usaha dan juga psikologi. Sudah bertemu melalui via udara dengan Sundari Indah. Halo, kumaha damang? Pangestu, saya Mas Fajar. Jadi, halo. Nih kalau di ruang ceritaku selalu di depannya sebelah Sampurasun. Oh gitu, Sampurasun rampes. Aduh, ternyata sama-sama orang Bandung kita ini. Dan kalau udah tahu sama-sama orang Bandung tuh biasanya circle-nya sempit sih. Jadi pasti ada bener. aja mutual friend-nya tuh pasti ada. bener gak jauh-jauh ternyata si ini teman ini ya kayak gitu. Aduh, tapi kumaha damang, sehat semua? Sadayana? Alhamdulillah sehat semuanya, masih dalam kondisi baik-baik saja. Betul, karena sekarang tuh sehat itu menjadi sesuatu yang sangat mahal ya. Kalau dulu kan basa-basi banget, tapi sekarang Betul. Alhamdulillah sehat. Jadi benar-benar yang Sekarang berasa ya kalau emang sehat tuh mahal gitu, emang benar. Iya benar. Aduh, udah kita mau menuju 5 bulan nih di kala pandemi COVID-19. Tapi ada nggak sih hal-hal menarik dari seorang Indah yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di kala mungkin dari 1 bulan sampai sekarang 5 bulan nih? Ternyata Indah bisa masak loh. Ternyata ada hal-hal yang unik yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ruang cerita nih. Boleh dong malah. Oke, aku sih sebenarnya sejujurnya nih ya, Mas Fajar, dari awal udah WFH itu, sebenarnya aku nggak terlalu kaget. Kenapa? Okay. Karena mostly memang dari dulu kerjaan aku sebenarnya WFH dan aku tuh tipikal ya freelance lah, gitu kan. Jadi emang udah terbiasa dengan waktu kerja yang sangat fleksibel. Gitu Simatupang kan. lah ya. Oh yo, aku tuh Simatupang. Yang malam tunggu panggilan, maksudnya calling dari klien. Bener. Simatupang, aku catat nih, baru. Iya gitu, jadi memang sebenarnya kalau aku sih nggak banyak perubahan gitu. Oke. Cuman memang ditambah 1 tahun terakhir ini pekerjaan memang lebih banyak dihandle dari rumah. Oke. Jadi paling apa ya hal-hal yang baru atau yang unik yang jadinya aku dapetin dari WFH ini ya jadinya lebih banyak lebih banyak self reflection aja sih gitu. Terus karena jujur ya, maksudnya dia bukannya sok religius atau gimana, tapi jadinya kayak karena memang pekerjaan dibatasi, jadinya waktu untuk ibadah juga jadi lebih banyak ya. Betul, lebih banyak dan lebih khusyuk gitu. Jadi itu sih. Ditambah kemarin pas Ramadan juga kan intensitas kita mendekatkan diri kepada Allah pun lebih dekat, karena kan apalagi suami juga kan lebih banyak di rumah kan pada saat itu kan. Karena memang lagi posisi itu lagi nikat-nikatnya kan ya. Yes, benar banget. Ya, ini kok dari aku yang tahu ya. Padahal aku belum cerita. Belum cerita loh. Aduh. Tapi ada pengaruh nggak sih? Pasti ya, nggak tahu ya. Kalau aku dari segi psikolog ya. Tapi kalau segi teman-teman yang mungkin kan yang sudah sering cerita di ruang cerita, terkena dampak banget nih tentang baik di finansial ataupun kemudian karir, kan banyak juga yang mungkin di PHK atau apa. Tapi dari seorang Indah sendiri, dari segi kerjaan itu dampaknya tuh kerasa banget gak sih?
Oke, kalau dampaknya kerasa banget 50-50, secara finansial iya kerasa berkurang pastilah, kita nggak bisa menutup ini ya. Semua sih aku rasa pasti secara finansial berasa kurangnya. Tapi kenapa aku bilang 50-50? Karena jujur, jadi kayak tawaran aku malah jadinya lebih banyak setelah COVID. Jadi kayak misalnya kayak gini nih, sharing session, ngasih seminar online, terus kayak ngasih edukasi secara online, even nggak dibayar gitu. Karena memang gini, sometimes maksudnya gini, untuk orang-orang kayak kita yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, yang memang fokusnya untuk mengedukasi, it's not about money only gitu ya nggak sih? Gitu. Kayak value kita tuh lebih ke gimana caranya apa yang kita kasih itu bisa bermanfaat buat orang, kita bisa berbagi ke orang gitu. Jadi kenapa aku bilang 50-50? Karena memang gini, secara finansial kan itu tadi ya terdampak gitu. Kita nggak bisa menutup mata bahwa semua lapisan masyarakat mau bidang pekerjaan apapun pasti terdampak karena COVID ini gitu kan. Tapi kenapa aku bilang 50-50? Karena sejujurnya tawaran aku untuk bekerja itu semakin banyak, bekerjanya tapi secara online. Nah, hanya saja pekerjaan ini memang tidak dibayar. Terus misalnya penyuluhan gitu terkait kesehatan mental. It's not about money gitu. Ini nggak cuma tentang uang. Platform keren yang sangat aware terhadap kesehatan mental gitu. Jadi emang secara finansial berkurang, tapi kesempatan dan ruang aku untuk kenal sama orang itu jadinya lebih besar. Gitu. Iya sih. Ya kita nggak menutup mata ya dengan online sendiri. Kita mungkin dulu pengen banget ketemu si Ani, tapi ternyata pas online ini kita lebih dekat secara online, kita lebih lama ngobrolnya, ternyata juga kita bisa share lebih dalam dengan yang mungkin kita nggak pernah sebelumnya sedekat itu dengan dia, kayak gitu kan ya. Terus kemudian juga apalagi sih, mungkin ya positifnya seperti itu, tapi yang negatifnya adalah kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa kan mungkin secara energi kali ya, aku nggak tahu ya, karena mungkin aku sering juga ngisi di public speaking kan, kalau energi secara langsung mungkin kan lebih dapat, tapi ya mungkin itulah cara kita untuk menghadapi new normal itu sendiri gitu kan. Nah tapi kalau untuk dari segi psikologi, kita ngomong tentang psikolog, dirimu kan pastinya banyak klien kan yang mungkin baik itu personal ataupun perusahaan yang mungkin banyak sekali mungkin dirimu memberikan advice gitu kan di kala pandemi ini. Tapi ada nggak sih hal yang paling unik yang mungkin ini baru nih di kala pandemi, orangnya ternyata ya baru yang gua kenal gitu, dan ternyata ini mungkin bisa di-share juga ke teman-teman juga gitu. Adakah? Rata-rata sebenarnya masalahnya kurang lebih sama sih, kayak mereka mengeluh misalnya kayak capek terlalu banyak kerjaan jadinya, atau kayak mahasiswa yang udah mulai kok mata aku jereng nih karena ngeliatin layar laptop terus misalnya. Oh ya? Ada gitu? Iya itu ada. Cuman mungkin yang unik adalah gini, teman-teman aku tuh kan banyak yang udah punya anak, dan rata-rata usia anak mereka tuh toddler ya, jadi kayak usia 1-3 tahun gitu. Akhirnya ini aku baru nemu kayak ya beberapa waktu lalu lah gitu. Pas udah mulai new normal nih, artinya orang tua sudah mulai berani melepas anak untuk say hi sama tetangga, atau kayak dadah-dadah dari jauh gitu kan. Tapi akhirnya fenomena yang ditemukan adalah si anak ini tuh jadi super insecure. Iya gitu. benar. Jadi kalau ngeliat orang tuh jadi kayak bawaannya takut, terus ngumpet di belakang mamanya. Padahal anak ini tuh orang yang dia lihat itu adalah orang yang dulu biasa main sama dia gitu. Nah itu tuh pertanyaan teman-teman aku banyak banget. Kayak ini tuh wajar nggak sih gitu, dan sebenarnya penelitiannya pun sudah dilakukan di luar, di Amerika. Banyak ibu yang mengkhawatirkan bahwa physical distancing atau social distancing itu akan berpengaruh terhadap social skill dari seorang anak gitu. Dan ternyata jawaban dari psikolog yang melakukan penelitian bahwa social skill anak-anak itu tidak dipengaruhi dengan seberapa banyak orang yang dia temui, tapi seberapa dalam kualitas sosial dengan orang tersebut. Jadi itu yang akhirnya aku kasih tahu ke teman-teman aku dan beberapa klien bahwa it's okay sebenarnya kalau anak kita merasa insecure ketika ketemu orang yang sudah lama tidak dia temui gitu, karena zona nyamannya satu-satunya hanya ibunya misalnya. Betul. Kan? Ibu dan bapaknya lah ya gitu. Tapi sebenarnya ketika misalnya memang harus social distancing ataupun physical distancing saat ini, itu tidak akan terlalu banyak memberikan pengaruh terhadap kemampuan sosial atau keterampilan sosial anak kok. Oke, itu kan nih, misalkan itu yang di segi COVID ya gitu kan, yang lebih banyak ceritanya. Ada nggak sih yang sampai cerita tentang gue jomblo terus gitu?
Sumpah ya kalau misalnya ngomongin masalah jomblo. Gak tahu ya kayak gitu ya. Ada gak sih kan? Makanya, kak kenapa ya kak gue kok diputusin mulu ya? Kok kenapa kayak gue kok belum dapetin perempuan yang cocok ya kak? Gue nggak tahu ya. Itu sebenarnya bukan klien aku. Itu sebenarnya bukan klien aku. Itu teman-teman aku. Jadi, sumpah aku tuh punya temen cowok banyak banget kan, sahabat-sahabat cowok banyak banget, dan rata-rata itu kerjaannya minta dicariin jodoh terus gitu. Tapi nggak pernah nemu. Ya saya merangkap sebagai biro jodoh emang Pak. Iya. Ya silakan kalau mau biro jodoh bisa hubungi di bawah ya, ini. Bisa langsung ya nanti ya. Banyak saya punya pria-pria yang matang dan sudah siap untuk menjadi imam gitu, itu banyak. Tapi di kala pandemi ini lebih murah loh kita nikahnya. Iya benar. Nah itu juga fenomena baru ya, yang banyak juga datang ke aku gitu. Kalau tadi ngomongin masalah klien, ada klien, ada juga teman-teman yang memang punya problematika terhadap si pernikahan ini gitu. Mungkin kalau kesini-sini sih nggak terlalu masalah karena mereka ya udahlah gitu, kayak akhirnya mereka merelakan untuk tidak resepsi. Tapi dulu tuh pas awal-awal COVID masih bulan Maret tuh kalau nggak salah, Maret ke April lah ya. Banyak teman-teman tuh yang akhirnya udah DP, udah DP gedung, udah DP catering, ya mau nggak mau harus dibatalkan gitu, dan itu kan menimbulkan tekanan tersendiri buat mereka gitu kan. Cuman mostly teman-temanku yang pas udah tahu bahwa oh iya sih kita nggak bisa resepsi gitu, mereka sudah belajar lebih legowo lah gitu, lebih mengikhlaskan lah ya. Iya, dan lebih paham juga kondisinya memang ya seperti ini, nggak ada yang bisa kita salahin gitu. Keadaan yang menentukan, takdir yang menentukan, kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Cia lah. Salam super. Salam. Nanti lama-lama kalau gue sering gini mau ditanya ini sama Mario Teguh nih, kenapa kamu salam super? Saya cuman bisa salam super Pak, nggak bisa salam yang lain. Anyway, kita ngomongin tentang tadi Aditi Psychological Center kan, ini kan dirimu tidak sendiri kan di dalamnya, dirimu juga ada partnernya juga, mungkin sekitar 3 sampai 4 orang laki kita sebenarnya dirimu. Tapi sebetulnya yang concern kalian lakukan di Aditi Psychological Center tuh lebih ke apa sih? Jadi misalkan apakah lebih ke personality orang atau ke gimana? Terus kalau misalkan saya mau menjadi klien di Aditi Psychological Center tuh seperti apa sih? Atau ada kriteria masing-masing kah atau bagaimana tuh? Enggak sih Pak, karena sebenarnya kita kalau dibilang concernnya kemana, kita individu, kelompok maupun organisasi kita sikat. Dalam artian jadi kita nggak membatasi klien, pun permasalahannya juga tidak kita batasi, karena memang dari awal kita kan bikinnya biro psikologi, artinya kalau psikologi kan permasalahannya juga umum, ditambah kita kan berempat nih sebagai founder. Kita empat-empatnya ini bidang psikologinya juga punya masing-masing, dalam artian kayak aku psikolog pendidikan, terus beda-beda. Terus temanku ada yang psikolog klinis dewasa, ada psikolog anak dan remaja, sama satu lagi psikolog industri gitu. Jadi dari kita, jadi dari kita si foundernya aja ini kan sudah punya bidangnya masing-masing, artinya penanganan masalahnya juga jadinya lebih luas gitu. Kecuali misalnya bidangnya kan. Kecuali misalnya kita empat-empatnya psikolog anak, ya udah mungkin kita khusus untuk permasalahan anak gitu. Tapi karena itu dia, karena alhamdulillah kita bersatu dengan bidang kita masing-masing, jadinya lebih kaya gitu yang bisa kita tawarkan ke klien juga. Oke. Terus sekarang lebih banyak menanganin tentang kasus apa? Bukan kasus, permasalahan apa sih? Kalau sebenarnya kita tuh sempat, maksudnya gini, tadinya tuh sempat kayak selang-seling gitu loh, individu perusahaan. Tapi jujur semenjak COVID, karena memang jadinya dibatasi semuanya gitu, kita nggak boleh, kita harus physical distancing dan lain-lain. Jadinya kita fokusnya ke masalah individu dulu gitu, karena memang permintaan perusahaan untuk entah itu rekrutmen ataupun assessment ataupun training itu sedang berkurang. Jadi memang kita
fokusnya ke permasalahan-permasalahan individu. Kalaupun ada permintaan perusahaan, biasanya dialihinnya ke webinar-webinar tuh. Perusahaan kan suka ada tuh mintanya webinar tentang apalah, tentang apa gitu. Paling di situ. Cuman memang mostly semenjak COVID kita fokus ke permasalahan individu. Rata-rata tentang apa macam-macam sih, ada yang tentang permasalahan rumah tangga, permasalahan pribadi. Nah, ada juga misalnya masalah masalah adaptasi dengan lingkungan sosial, masalah interaksi dengan anak, itu macam-macam sih. Tapi mau nanya deh, kalau aku nggak tahu ya, kan kalau kita yang klien, misalkan istilah bahasa, aku nggak tahu bahasa apakah curhat atau cerita gitu di bahasa psikologi. Tapi kalau misalkan kalian tuh mau curhatnya ke siapa, kan kalian kan psikolog. Kadang-kadang aku bingung gitu loh. Kita curhat kayak psikologi, tapi orang psikolognya sendiri curhatnya ke siapa? Masa ke tembok kan nggak mungkin. Maksudnya apakah sesama? Kalian gimana sih? Iya, bener-bener. Kayak gitu? Itu sebenarnya pertanyaan banyak orang sih gitu, kayak banyak banget yang suka nanya sama aku gitu, kayak dah lu kalau lu tuh ngerasain sedih juga nggak sih gitu, terus lu tuh butuh orang buat curhat juga nggak sih, terus kalau lu ada masalah lu curhatnya sama siapa gitu. Gini, kalau ditanya psikolog tuh sedih juga nggak sih, ya sedih lah, namanya juga manusia gitu kan. Sama kayak dokter, emang dokter artinya nggak akan mungkin sakit, enggak kan, dokter juga bisa aja sakit gitu. Tapi kalau kita nih misalnya psikolog, terus kita ngerasa kita butuh teman cerita, atau misalnya kita butuh konseling gitu kan. Konseling ya bahasanya? Bahasa konseling bahasanya. Ya kita pasti akan cari teman kita juga yang lain, dalam artian ya mungkin psikolog juga. Tapi persoalannya adalah gini, kita itu anak-anak psikologi dari zaman kuliah itu dibilangnya, istilahnya itu adalah kita melakukan berobat jalan. Artinya kita tuh disembuhin dulu dalam tanda kutip dirinya sendiri gitu. Jadi si masalah-masalah yang ada di diri kita itu sebisa mungkin kita tuntaskan dulu gitu loh. Jadi artinya ya gimana kita mau membantu orang lain kalau kita belum bisa membantu diri kita sendiri gitu loh. Makanya sebenarnya jarang, bukan berarti nggak ada ya, ada kok, aku nemu banyak teman-temanku juga yang udah profesi sebagai psikolog, tapi akhirnya mereka menjalankan sesi konseling atau sesi terapi dengan psikolog lainnya gitu. Tapi sebisa mungkin ketika proses pendidikan kita memang ya itu tadi sih, berobat jalan, nyembuhin diri kita dulu nih, kita healing dulu dari segala masalah yang ada gitu. Baru akhirnya ketika kita sebagai profesi ya setidaknya kita punya gambaran lebih jelas tentang kalau saya ada masalah ini apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi sebelum konseling ke orang lain kita coba lakukan sesuatu based on yang kita tahu dulu. Kalau misalnya emang ternyata nggak bisa nih dengan cara yang kayak gini, baru kita share sama rekan sesama psikolog. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, ada kasus misalkan aku traumatik dengan dengan masa lalu, ataupun dengan kan ada juga orang yang traumatik dengan hewan, atau traumatik dengan ketinggian dan lain-lain gitu kan. Nah itu ataupun trauma apapun gitu, dirimu langsung bisa jawab dengan hari itu juga, atau nanti mungkin ya saya tampung dulu, nanti kita coba diskusikan dulu dengan ini, atau biasa gimana, atau langsung dirimu langsung kasih solusi atau gimana tuh. Dan keren juga sih kalau misalnya setiap kasus langsung kasih solusi, kayak jawaban ini, tahu nggak sih kalau di mata kuliah buku gitu kan, iya di belakangnya ada jawabannya gitu. Iya benar-benar kayak primbon gitu jadinya. Iya. Sebenarnya tergantung Mas. Jadi kayak intinya gini, yang namanya pemeriksaan psikologi itu tidak bisa dilakukan misalnya orang baru ngasih tahu masalahnya apa terus kita langsung diagnosa. Enggak. Butuh assessment mendalam terkait permasalahan setiap manusia. Jadi assessmentnya juga kadang nggak cuma satu gitu. Makanya kenapa mungkin kalau Mas Fajar pernah psikotes, kenapa sih alat tesnya tuh banyak banget dan kenapa lama banget tes itu. Nah, terus ditambah karena untuk menilai tesnya sama kan, tesnya tuh hampir mirip-mirip semua tuh. Iya. Nah, karena untuk menilai kepribadian manusia itu nggak bisa hanya dengan satu alat tes. Jadi kita harus kayak melihat dinamikanya gitu loh. Gitu. Karena misalnya gini, dari satu alat tes kita lihat
nih orang kayaknya kecemasannya tinggi deh gitu. Tapi ada hipotesis lain, bisa aja bukan kecemasan, bisa aja memang tipikal orangnya emosian gitu. Atau hipotesis lainnya mungkin saat mengerjakan itu dia lagi tegang gitu loh. Emang belum sarapan misalnya, atau emang lagi kepikiran utang atau apa, kan who knows gitu kan. Jadi makanya kita butuh semacam validasi dari alat tes yang lain untuk semakin meyakinkan dinamika kepribadian orang ini seperti apa ya. Berapa gitu. banyak sih bisa tools alatnya atau alat tesnya yang tergantung apa yang mau dicari. Oke. Kalau misalkan buat perusahaan, kita nggak bisa kayak perusahaan nyari orang yang terbaik untuk perusahaannya gitu. Itu gimana tuh? Kalau ada kasus gitu. Biasanya kalau misalnya itu kan masuknya assessment ya. Assessment perusahaan itu biasanya alat tes yang dibutuhkan bisa 3 sampai 5 jenis. 3-5 jenis gitu. Dan ada juga yang misalnya hanya dengan 1 jenis alat tes aja udah cukup. Karena ya yang dicari cuman aspek spesifiknya doang misalnya gitu. Nggak butuh gambaran umumnya. Jadi ya udah cuman dengan 1 alat tes doang gitu. Jadi kalau bisa balik lagi ke pertanyaan yang tadi di awal, apakah seorang psikolog itu bisa langsung mendiagnosa klien dalam 1 kali ketemu? Tergantung seberapa besar masalah klien pertama, tergantung seberapa besar keterbukaan klien terhadap psikolognya, lalu tergantung seberapa lancar proses konseling berlangsung. Karena gini, kadang kan ada klien yang misalnya ketemu sama kita kondisinya memang tidak baik ya, dalam artian dia nangis gitu. Jadi sepanjang sesi konseling lebih banyak nangisnya daripada ceritanya gitu. Nah, itu kan nggak boleh kita cut gitu. Kalau orang nangis ke kita ya udah kita biarin dia dengan perasaannya gitu. Dan kalau konseling dibiarkan terlalu lama kan juga nggak baik untuk kedua belah pihak gitu, karena akan membuat klien lelah, psikolognya juga jadinya lelah gitu. Gitu sih, karena kalau misalnya kayak sering banget nih kita ketemu kayak bisa orang baru kenal gitu ya, kayak tadi bisa contohnya Mas Fajar di awal gitu kan, oke, siapa namanya, Indah gitu, pekerjaannya apa, psikolog. Itu pernyataan paling umum yang sering kita terima adalah wah, bisa baca pikiran aku dong. Itu sering banget. Baru mau ngomong. Gitu. Wah, karena orang takut nih, sejujur ya teman-teman yang pernah cerita, saya dari tadi nih benar-benar menyaring pertanyaan karena takut malah gue yang dibaca. Emang maksudnya kayak emang kita dukun apa, emang kita cenayang apa, kayak begitu jabatan tangan langsung deret gitu, kayak langsung berat gitu kan, kayak semua informasi masuk. Saya merasakan kamu gitu. Kayak nerawang gitu. Nerawang gitu. Aduh. Anyway, nah tadi kan kalau kita ngomong tentang psikologi nih, sekarang kita bahas tentang dirimu kan juga kan fokus juga di usaha untuk tas dan juga sweater kan. Namanya tadi kan Perf by Sun. Perf itu sebetulnya dari kata perfect, tapi disingkat jadi perfect. Tuh kan? Udah dikasih tahu. Udah dibocorin. Kenapa kok kamu memang concern untuk lebih ke fashion ataupun yang lebih ke anak kalau lihat di Instagramnya juga kan dari brand-brandnya kan emang lebih ke arah ke millennials gitu-gitu kan. Dari tone warna, kemudian pemilihan gambarnya dan lain-lain gitu. Kenapa dirimu mau fokus juga ke fashion sebagai tambahan di dalam pekerjaan kamu? Yes, sebenarnya kalau dibilang fokus, aku tuh justru itu PR terbesar aku ya untuk si Perf ini, karena memang aku belum terlalu kayak ngefokusin banget nih untuk branding atau atau jualan si Perf ini gitu, karena yang nggak kepegang sih jujur. Jadi kayak banyak pekerjaan lain yang masih harus aku urusin, dan akhirnya itu jadi kayak entar deh gitu. Cuman kalau ditanya awalnya kenapa Perf ini, karena basically pertama aku suka fashion gitu. Aku suka all about stuff tentang fashion gitu kan. Dan yang kedua, aku tahu segmentasi followers aku di Instagram gitu. Rata-rata ya memang usia-usia millennials gitu ya. Usia dede gemes lah ya. Gitu, yang masih SMA, masih kuliah gitu, yang kayaknya kalau jual fallback ya kak gitu. atau gini, Kak, besok aku ulang tahun, minta video ucapan ulang tahun dong. Terus bilang,
Sering banget. Sering banget. Kak, ayo dong Kak semangatin aku besok mau ujian nih Kak. Cielah. Iya, itu. Gitu kan biasanya netizen itu. Banyak sekali. Gitu. Jadi makanya aku ngerasa kayak aku kayak coba relate aja gitu ke diri aku ketika usia mereka, apa sih yang paling aku butuhin gitu kan. Kayaknya tote bag sama sweater lucu nih gitu kan. Terus ya udah deh gitu aku coba jualan dengan harga yang sangat murah dalam artian kenapa? Karena balik lagi segmentasi aku anak-anak muda yang mungkin sebagian besar masih dapat uang tuh dari orang tuanya gitu. Jadi udahlah gitu, aku juga nggak perlu ngasih yang terlalu mahal gitu. Terus kenapa namanya Perf? Karena kan sebenarnya filosofinya itu tadi yang kata Mas Fajar bilang, awalnya tuh aku ambil dari kata perfect gitu. Tapi si perfect ini sendiri kan banyak orang seringkali mengkotak-kotakan sempurna itu sebenarnya apa sih gitu, perfect itu apa sih gitu. Padahal kan perfect itu tuh ya balik lagi ke penilaian orang masing-masing gitu loh. Betul. Lu mau pakai warna kuning, mau pakai warna hitam, mau pakai warna abu, mau pakai warna marun. Kalau misalnya emang menurut lu bagus ya lu akan perfect aja kok kelihatannya gitu. Jadi itu sih filosofi yang sebenarnya mau aku ambil perfect itu dari situ. Nah, tapi teman-teman bisa juga lihat Instagramnya Perf by Baisan itu di @perfbaisan PERFBY-san. Itu bisa lihat macam ragam tote bag-nya, kemudian sweaternya, kemudian juga ini bisa dipesan di marketplace gak sih, kayak di Shopee atau Lazada atau Tokopedia, atau hanya di sebenarnya belum. Itu makanya aku bilang karena aku belum fokus ke pengembangan dan branding ya, jadi aku juga belum kepikiran untuk masukin ke marketplace karena takutnya ketika aku masukin ke marketplace dan aku nggak bisa handle, kasihan gitu customer nanti malah kecewa gitu. Karena jujur Perf Baisan ini masih aku sendiri banget yang pegang gitu, nggak ada admin, nggak ada siapa gitu orang yang ngurusin gitu. Tapi jadi makanya aku belum banget kepegang banget. Iya, sistemnya kayak gitu. Dan memang setiap kayak aku open order pun piecesnya nggak banyak satu jenisnya tuh, supaya orang terkesannya tuh ketika orang make ya gue nggak kembaran sama banyak orang gitu. Gitu karena jujur itu pengalaman aku pribadi gitu. Even brand sekelas yang ya sebutlah yang depannya U belakangnya O itu, aku pernah pakai, sumpah Mas Fajar, aku pernah pakai salah satu sweater dan itu tuh lucu banget sweaternya gitu kan. Terus waktu aku beli tuh harganya masih tinggi tuh, belum diskon, belum promo apa, lumayan masih tinggi. Aku pakai ke suatu tempat makan. Ini boleh sebut merek nggak sih? Merek tempat makannya? Nggak apa-apa kan? Aku nggak kalah ke Dim Sum Ing. Dim Sum Ing itu kan rame banget ya gitu. Waktu itu posisinya di Jakarta di Paspes tuh. Aku duduk, terus adalah orang datang, aku pakai, dan itu baju yang aku pakai tuh kayak sweater gitu tuh ininya modelannya. Tiba-tiba ada segerombolan anak muda gitu datang gitu kan, seumuran aku juga, tapi cowok-cowok datang. Orang pertama, orang kedua masih biasa aja. Pas orang ketiga, kok bajunya sama-sama gua gitu kan? Terus kita pas jeng-jeng pas lihat-lihatan gitu. Terus temen yang di belakang dia heboh banget. Weh, sumpah bajunya sama kayak lu. Terus kayak nunjuk-nunjuk aku, terus kayak, wah bajunya sama kayak lu. Terus aku malu banget. Kayak yang coy gitu. Gue pakai Uniqlo, kan kesebut juga ya. Gue pakai Uniqlo, even Uniqlo pun ini tuh baju sejuta umat gitu. Dan dari situ aku nggak mau pakai baju itu lagi. Tapi nggak usah nunjuk-nunjuk juga kali bos gitu ya. Iya, gitu. Dia sampai kayak ya mungkin temennya kaget juga kali ya, karena mungkin temennya juga berekspektasi bahwa baju lo nggak akan dipakai sama banyak orang gitu. Ternyata at that moment kita di satu tempat makan yang sama, terus kayak jeng-jeng pas lagi papasan lihat-lihatan udah dulu habis. Lu ada kakak ya gitu, nggak ada yang bilang gitu? Untung nggak ada yang bilang gitu. Aduh, untung nggak ada yang bilang, Mbak, kelompok rebana mana gitu, lu nggak ada yang bilang gitu kan? Saya ketua rebananya gitu bilang. Aduh. Anyway teman-teman, jadi kalau tadi, aku tadi belum mention juga kalau teman-teman mau kepoin tentang Aditi Psychological Center, kalian bisa mention aja di @aditi.pccenter, ya kan? Saya center. Center. Oh iya, sorry Pak. Iya. Ulangi lagi
Sai Center ya? Sai Center, yes. Ya, itu gedungnya di Geraha Krama Yuda Building, Jakarta Selatan. Nah, anak Jaksel banget nih. Izin. Yoi dong. Gitu kan. Mohon maaf Pak, beda gedung kalau sama yang itu Pak. Beda gedung ya, mohon maaf. Beda. Karena mindsetnya Jakarta Selatan tuh udah yang gitu kan. Iya, udah gitu-gitu ya. Ya kan habis kerja bisa lah. Ya, bisa lah mungkin pulang gitu. Pulang dong. Tapi beda nggak sih antara, aku nggak tahu ya, kalau aku kan sering manggung ataupun sering ketemu penonton gitu kan, energinya beda ketika kita manggung online gitu kan. Meskipun nggak dibohongin gitu kan, ketika manggung online gitu kan, energi yang kita sampaikan mungkin nggak 100% dapat ke penonton lah. Tapi kalau dari kamu sendiri pada saat men-counseling klien itu ada perbedaan nggak sih? Nggak tahu ya apakah dari rasa ceritanya atau sama aja? Beda lah Pak, karena kan kalau kita ketemu langsung perilakunya tuh bisa, nah iya gitu loh, maksudnya perilakunya bisa terobservasi secara langsung. Kalau misalnya online kan kayak gini nih, nggak semua klien mau memilih konsultasi lewat video call, karena ya misalnya kendala sinyal gitu kan paling sering jadi problem gitu. Jadi rata-rata klien konselingnya lewat phone call ataupun teks gitu kan. Terus sama gitu, maksudnya aku berarti pun nggak ada pertemuan dong, nggak ada pertemuan langsung lagi dong sekarang ya? Nggak ada, cuman sekarang kita udah buka pertemuan per hari ini 1 Juli, asik langsung promo. Aditi Psychological Center kembali membuka konseling tatap muka. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan konseling tatap muka bisa langsung datang aja ke kantor kita di Geraha Krama Yuda. Per tanggal 1 Juli ini. Unit B. Yes, per tanggal 1 Juli ini. Jadi buat teman-teman tuh ya, per 1 Juli ini Aditi Psychological Center udah buka lagi untuk buat kalian konsultasi. Tempatnya di Geraha Krama Yuda Building, Jakarta Selatan, lantai 4. Yes, betul. Oke, next pertanyaan. Ada nggak sih tips atau saran dari seorang Adisti, seorang Indah? Jadi gak ngomong Adi. Oke, dari seorang Indah. Buat teman-teman yang ya pasti kan ada yang teman-teman sekarang harus bekerja di luar karena memang dia mencari nafkahnya di luar. Ada yang memang bekerja di rumah WFH gitu kan. Ada juga yang memang dia di PHK karena memang dampak COVID-19. Terus ada juga yang bandel di dalam artian anjir gue bosen di rumah, gue bingung mesti ngapain, gak ada hal yang mungkin dia bisa lakukan. Ada gak sih tips atau saran atau hal yang mungkin bisa Indah bagikan ke teman-teman ini yang mungkin bisa memberikan motivasi buat mereka semua untuk tetap bekerja lebih semangat lagi ataupun yang harus mencari kerja lagi? Ya, jadi ya itu tadi ya, maksudnya di situasi sekarang ini kan kita sedang dituntut serba menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan gitu. Yang jadinya sulit adalah karena perubahan ini sifatnya memaksa gitu. COVID-19 ini adalah situasi yang sama sekali tidak kita harapkan. Jadi akhirnya kita memaksa diri kita untuk mau nggak mau, kita harus menyesuaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melihat ini dengan positif dan tetap semangat dalam menjalani hari? Marilah kita coba untuk berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa berdamai? Artinya kita tidak menyalahkan pihak manapun. Kita tidak merasa bahwa kita yang paling menderita. Kita tidak mengeluhkan terus problemnya tanpa mencari solusinya. Gitu loh. Jadi yang harus kita lihat bahwa mau kita kerjanya apapun, jabatannya apapun, berada di lapisan masyarakat manapun, semua pasti terkena dampak ya. Entah itu secara ekonomi, pendidikan, sosial gitu, itu semua kena dampaknya. Jadi daripada kita fokus sama wah problemnya gini, lebih baik coba kita mulai fokus sama solusinya. What's next nih yang harus kita lakukan gitu sih. Wih, akhirnya lancar. Aduh. Last question dari ruang cerita nih. Boleh dong kasih semangat buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa pulang ketemu keluarga, yang belum bisa bertatap langsung dengan keluarganya karena memang harus berjuang di garda terdepan melawan COVID-19. Dari seorang Indah.
Terus kemudian juga ada nggak sih quotes yang mungkin menjadi pemacu semangat teman-teman di luar sana yang lagi dengar Ruang Cerita dari seorang Sundari Indah? Oke, kalau ngebahas soal teman-teman tenaga medis ya sebagai garda terdepan, jujur aku tuh suka terenyuh gitu karena teman-temanku juga banyak yang bekerja secara langsung di bidang kesehatan, entah itu sebagai dokter, perawat ataupun tenaga medis lainnya gitu. Jadi memang yang mau aku bilang, aku sih sebenarnya mau lebih bilang terima kasih ya sama teman-teman semua gitu karena aku nggak tahu deh gitu kalau misalnya nggak ada mereka ini nggak tahu nih gimana gitu kondisinya gitu. Makanya dari awal aku selalu bilang bahwa kita sebagai warga negara, sebagai manusia lah, bukan warga negara, sebagai manusia, marilah kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing gitu. Jadi daripada kita banyak protes, daripada kita nuduh sana nuduh sini, ya udah kita lakuin aja sesuatu yang memang bisa kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, jadi saya nggak mungkin bisa menyembuhkan para pasien COVID. Saya juga nggak mungkin bisa memberikan rapid test dan lain sebagainya. Tapi saya psikolog, jadi akhirnya saya juga bisa membantu mengedukasi dan mengajak teman-teman saya untuk tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi intinya saya cuma bilang makasih sama teman-teman tenaga medis untuk perjuangannya, untuk waktunya, untuk tenaganya. Semoga selalu sehat, semoga keluarganya juga selalu dilindungi, semoga ini semua segera berakhir. Amin. Amin. Amin Bu Haja. Quotes terakhir nih? Ada quotes terakhir gak? Quotes terakhir dari dirimu? Ada dong, asik. Cakep, pasak air. Oh enggak ya? Anaknya soalnya quotes banget. Wih. Jadi kalau disiapkan. Oke, silakan. Kalau dari aku sih sebenarnya mau ngasih pesan sama teman-teman semua, it's okay buat kita merasa kecewa terhadap perubahan yang saat ini terjadi, buat kita merasa marah, kesel, bosan, jengkel, even sedih, it's okay gitu. Kalau teman-teman merasakan itu semua, let it be, let them go gitu. Biarin aja rasain apa yang tetap teman-teman rasain. Tidak usah memaksakan diri teman-teman untuk selalu positif. Karena sebagai manusia biasa, kita juga punya perasaan-perasaan negatif yang harus kita salurkan dan harus kita keluarkan. Tapi jangan lupa untuk kembali lagi pada kebahagiaan teman-teman sendiri. Jangan lupa untuk kembali lagi kepada diri teman-teman bahwa pada dasarnya teman-teman itu pantas untuk mendapatkan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Jadi daripada fokus pada hal-hal yang justru membuat teman-teman merasa semakin sedih dan kecewa, yuk kita sama-sama fokus terhadap apa yang teman-teman punya dan teman-teman bisa lakukan untuk kedepannya. Luar biasa. Yeay. Terima kasih Sundari Indah untuk waktunya. Sudah mau berkenan ngobrol di. Aku manggilnya harusnya bukan Mas Fajar ya, Kang Fajar. Iya, atau aku manggilnya Teteh gitu ya, Teteh Sundari Indah gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman ruang pendengar cerita, apapun yang kita lakukan sekarang, explore diri kita yang semaksimal mungkin yang kita bisa punya. Kalaupun misalkan kalian belum bisa mengeksplor diri kalian bisa banyak. Karena kan tools ataupun alat untuk melihat apa yang bisa kayak YouTube, Instagram ataupun hal-hal yang bisa kalian bisa explore dari mungkin dari kalian punya panutan untuk di media sosial atau gimana ya, explore lah itu gitu kan. Dan sekali lagi kita kalau nggak bersama-sama untuk berjuang melawan COVID ini, maka pandemi ini tidak akan selesai. Jadi mau nggak mau kita harus berjuang bersama-sama. Kita juga, aku, Indah, kemudian teman-teman lain pasti bosan pasti kena dampak. Tapi mau bagaimanapun sejogjanya adalah manusia ini adalah makhluk yang harus pandai beradaptasi. Jadi pandai-pandailah kita untuk beradaptasi, pandai-pandailah kita juga untuk bisa berinovasi dan juga berkreasi dengan kemampuan kita sendiri gitu. Betul sekali. Iya. Thank you so much untuk Sundari Indah, Mbak Indah, untuk Neng Indah untuk waktunya sudah mau cerita. Sami-sami Kang Fajar. Ulah kapok ngobrol. Oh pasti atuh. Tong hilap atuh diundang lainnya. Sekali lagi teman-teman tong hilap untuk follow Instagramnya Sundari Indah di @sundariindah, ataupun teman-teman yang tadi mau datang ke psikologinya boleh di Aditi
kantornya itu di Geraha Krama Yuda Building, Jakarta Selatan. Mulai tanggal 1 ini sudah mulai open lagi untuk konsultasi. Dan juga untuk teman-teman yang mau tahu tentang tas dan sweaternya yang dijual oleh Indah, itu bisa Instagram mention juga di Instagramnya atau follow di Perf by Sun. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Ruang Cerita Fajar. Hatur nuhun. Hatur nuhun sadayana semuanya. Kita ini dulu dong. Kita foto dulu. Ada tradisi foto sebelum mengakhiri. Gitu. Iya dong. Nanti buat dimasukin Instagram story. Iya, biar kayak anak keginian. Tunggu. Aku udah siap loh. Asyik. Oke, yuk. 1, 2. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Salam buat keluarga semua ya di sana. Salam juga buat keluarga Kang Fajar. Sehat. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.